Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu, Mace Waalaikumsalam Mace, warahmatullahi. Kakak Adik, Om Tante. Selamat datang di channel Tifabit. Episode kali ini kita akan berbincang terkait mengenal lebih dalam obat tradisional. Nah, kita sudah kehadiran narasumber yang expert di bidangnya, yaitu di bidang obat-obatan tentunya. Kita kenalan dulu ya. Nah, di sini sudah ada Pak Imam Taufik. Masya Allah. Selamat datang Pak Imam. Ya, baik, Gimana, terima kasih Mas Sirul. gimana kabarnya Pak Imam? Sehat? Alhamdulillah, baik. Mas Sirul Alhamdulillah. gimana kabarnya? Baik juga? Alhamdulillah baik Pak. Sehat-sehat. Alhamdulillah, ya. Baik. Sepertinya dari senyumnya aja udah kelihatan sehat gitu Pak ya. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang terkait dengan mengenal lebih dalam obat tradisional, kita akan kenalan dulu nih, biar lebih akrab dengan pemateri, ya, narasumber kita yang sudah memang ahli di bidangnya gitu ya. Saya izin memperkenalkan Pak Imam ya, nanti kalau ada yang kurang silahkan ditambahkan. Nama lengkap beliau Pak Imam Taufik S. Farm, APT, M. Farm. Masya Allah, ini memang ahli di bidang farmasinya. Bertugas sebagai akademisi pada UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, kemudian sebagai praktisi Badan POM Ambon. Jauh-jauh dari Ambon, Pak ya. Kemudian riwayat pendidikan beliau ya, S1 Farmasi dan Apoteker pada Universitas Andalas, UNAN ya. Ini di Padang, Pak ya? Di Padang, ya betul di Padang. Di Padang ya. Kemudian S2 Farmasi pada Universitas Airlangga, Surabaya ya, Pak ya. Ya, betul. Iya. Kalau aslinya orang mana, Pak, sebenarnya ini? Orang Padang atau orang Surabaya nih, Pak? Aslinya Palembang. Oh, aslinya Palembang, bukan dua-duanya. Oh, Iya. iya, iya, baik. Iya, iya, iya. Wong Kito, Pak ya. Wong Kito Galo. Iya, baik, baik. Nah, kita langsung saja, Pak ya. Jadi, kan sekarang udah banyak nih, Pak, orang yang suka pakai obat-obatan tradisional. Ya, Pak ya, selain obat-obatan kimia gitu. Bahkan ada juga orang yang juga cenderung malah lebih memilih obat tradisional daripada obat-obatan kimia. Nah, kalau menurut pandangan Bapak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan obat tradisional gitu, Pak? Bapak bisa Ya, jelaskan, Pak. baik. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Mas Sirul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. dan Selamat salam pagi. sejahtera Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi tadi Mas Sirul menanyakan, kan kebanyakan masyarakat itu menggunakan obat tradisional. Jadi yang dimaksud dengan obat tradisional itu sendiri adalah bahan ya atau ramuan dari bahan-bahan yang berasal dari bisa tumbuhan ataupun bisa dari hewan. Nah, ini sudah dipercaya memiliki khasiat dan dapat mengobati penyakit dan digunakan secara turun-temurun. Jadi kuncinya itu adalah pengetahuan dan pengalaman secara turun-temurun sehingga tumbuhan atau ramuan itu digunakan sebagai obat. Jadi misalnya adalah jamu. Seperti itu Mas Irul. Oh, begitu. Baik-baik. Kemudian, apa sih Pak bedanya antara obat tradisional dengan obat modern? Pastinya obat tradisional juga kan ada unsur-unsur kimiawi gitu Pak ya. Kalau Iya, betul. perbedaannya seperti apa Pak? Jadi kalau obat tradisional misalnya tadi jamu, jadi khasiat dan keamanannya itu dibuktikan secara empiris berdasarkan pengalaman secara turun-temurun. Misalnya untuk daun jambu biji dia mengandung Ya. quercetin, kemudian mengandung tanin, itu digunakan misalnya sebagai anti diare. Nah, kemudian kalau obat modern itu biasanya sudah hasil dari sintesis ataupun isolasi dari suatu senyawa. Jadi bukan lagi dia kalau tumbuhan itu kan bisa sampai dengan ratusan metabolit ya, dalam satu tumbuhan bisa sampai dengan 300 metabolit. Nah, kalau obat modern atau obat kimia itu biasanya cuma sudah satu senyawa di dalam sediaan, misalnya tablet paracetamol. Nah, perbedaannya dengan obat tradisional, kalau obat modern atau obat kimia ini keamanan dan khasiatnya itu telah dibuktikan secara klinis. Jadi melalui uji klinis, artinya memang sudah terbukti khasiat dan keamanannya. Jadi itulah ada sedikit perbedaan antara obat kimia dengan obat tradisional. Oh, begitu Pak ya. Nah, kalau kita lihat kan banyak nih obat-obatan tradisional yang beredar di masyarakat saat ini gitu ya. Kalau menurut Bapak
ada berapa jenis sih secara umumnya yang beredar di masyarakat, Pak? Iya, jadi kalau kita di Indonesia ini mengenal obat tradisional itu ada 3 jenis. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tahu namanya jamu, kemudian yang kedua adalah, herbal terstandar atau biasanya kita sebut sebagai OHT, kemudian yang ketiga adalah fitofarmaka. Nah, perbedaannya di mana? Kalau jamu itu, seperti obat tradisional secara umum ya, artinya khasiatnya, keamanannya itu sudah dibuktikan secara empiris. Jadi secara empiris di sini maksudnya adalah pengalaman secara turun-temurun. Nah, itu adalah jamu ataupun obat tradisional secara umum. Nah, kemudian kalau golongan yang kedua adalah herbal terstandar. Nah, untuk herbal terstandar ini tingkatannya lebih tinggi dibandingkan dengan jamu. Kalau jamu itu dia, cuman secara empiris atau secara pengalaman. Kalau OHT atau obat herbal terstandar, dia keamanan dan khasiatnya ini tidak pernah terlepas ya, 1 safety atau keamanan, 2 khasiat atau efikasi. Nah, ini keamanan dan khasiat untuk obat tradisional ini sudah melalui uji praklinik, artinya khasiat dan keamanannya itu dibuktikan secara, farmakologi dengan hewan percobaan, itu namanya uji praklinik. Jadi misalnya dilakukan pengujian bagaimana toksisitas atau keamanannya, bagaimana khasiatnya, misalnya, sambiloto atau andrografolit Hmm. itu misalnya dia sebagai anti cancer. Nah, itu maka dibuktikan di laboratorium dengan uji praklinik atau menggunakan hewan percobaan bahwa memang betul sambiloto itu sebagai anti cancer. Nah, kemudian, obat herbal terstandar ini juga, sediaan dan ekstraknya itu sudah terstandarisir, artinya senyawa aktifnya seperti sambiloto tadi, itu senyawa aktifnya adalah andrografolit. Nah, di sini sudah Hmm. dilakukan standarisasi berapa kandungan andrografolit yang terdapat pada ekstrak sambiloto, karena nanti yang memberikan khasiat sebagai anti cancer itu adalah andrografolit. Tapi ini melalui uji praklinik atau uji, dengan hewan percobaan. Nah, kemudian, golongan obat tradisional yang ketiga adalah fitofarmaka. Nah, fitofarmaka ini dia lebih tinggi lagi daripada obat herbal terstandar. Kalau obat herbal terstandar tadi dia sudah terstandarisir, ekstrak, kemudian sediaannya, kemudian untuk zat aktifnya, keamanan dan khasiatnya sudah melalui uji praklinik, maka kalau fitofarmaka sudah melalui uji klinik. Jadi lebih tinggi lagi. Jadi tahapannya adalah setelah uji praklinik pada hewan percobaan dan dinyatakan aman dan dinyatakan memang berkhasiat. Misalnya tadi sambiloto sebagai anti cancer. Kemudian dilanjutkan dengan uji klinik. Jadi uji klinik ini pada manusia. Setelah dinyatakan aman pada hewan percobaan, dilanjutkan uji klinik pada manusia. Nah, uji klinik ini ada 3 tahap atau ada 4. Jadi biasanya kalau untuk sebelum, beredar di masyarakat, untuk fitofarmaka itu dia harus melalui atau lulus uji klinik, tahap 3 atau fase Hmm. ketiga. Jadi uji klinik fase pertama itu adalah, sediaan atau ekstraknya itu diberikan kepada relawan, yaitu manusia sehat. Jadi di sini, seperti tadi ekstrak sambiloto, sediaan sambiloto itu diberikan kepada relawan manusia manusia sehat pada dosis tunggal untuk melihat apakah pada dosis tersebut itu aman terhadap manusia sehat. Jadi untuk melihat keamanannya, profil keamanan. Nah, kemudian kalau lulus dinyatakan aman pada uji klinik fase pertama, kemudian lanjut pada uji klinik fase kedua. Uji klinik fase kedua ini dilakukan, pada penderita yang sakit ya, jadi kalau tadi misalnya anti cancer, maka uji uji klinik pada pasien yang mengalami penyakit cancer, itu sekitar 100 sampai dengan 200 orang, untuk melihat apakah sambiloto tadi memang efektif, mengatasi cancer pada penderita yang sakit cancer. Nah, setelah lulus uji klinik fase kedua, kemudian lanjut ke uji klinik fase yang ketiga. Ini masih penderita lebih kompleks, karena kalau tadi cuma cancer, mungkin pada fase yang ketiga,
mungkin penyakitnya lebih complicated. Kemudian juga jumlahnya lebih banyak. Kalau tadi 100 sampai dengan 200, kalau untuk uji klinik fase 3 itu bisa sampai dengan 500, Oh, kemudian tersebar di beberapa rumah sakit, di beberapa provinsi, bahkan juga di beberapa negara. Jadi kalau nanti sudah lulus pada uji klinik fase ketiga, maka fitofarmaka itu bisa diberikan izin edarnya di Badan POM untuk beredar, yang artinya fitofarmaka tersebut telah teruji baik khasiat ataupun keamanannya itu melalui uji klinik. Seperti itu, Mas wow, Irung. ternyata luar biasa sekali ya untuk menghasilkan suatu produk obat herbal agar bisa dipasarkan di masyarakat umumnya mengalami proses yang sangat panjang sekali Pak ya. Luar Betul, biasa sekali. jadi kita di Indonesia dengan Hmm. keanekaragaman hayati yang nomor satu ya di dunia ya, kalau keanekaragaman hayati di darat dan di laut itu dijumlahkan itu Indonesia yang pertama. Nah, kemudian Luar memang kita biasa. harus berbangga bahwa kita memiliki potensi obat tradisional. Nah, kemudian juga obat-obatan tradisional itu tidak kalah dengan obat modern. Obat modern melalui uji klinik fase ketiga, fitofarmaka kita juga melalui uji klinik fase ketiga. Jadi khasiat dan keamanan itu sudah dibuktikan secara klinis. Wow, mantap sekali. Iya, iya, iya. Berarti kalau saya simpulkan Pak ya tadi, berarti obat tradisional itu dibagi menjadi tiga Pak ya. Yang pertama Betul. obat tradisional yang biasa, yang Ya masih jamu, ya beredar secara ya jamu-jamu ya, yang secara iya, turun-temurun begitu Pak ya. Belum ada iya uji klinis sama betul. sekali. Kemudian yang kedua tadi OHT, obat herbal terstandar gitu ya. Itu baru sampai tahap uji di percobaan di hewan Pak ya, begitu ya. Betul, betul. Nah, kemudian yang lebih lanjut lagi di fitofarmaka yang sudah diujikan ke manusia begitu dan sudah sangat teruji klinis keamanannya sampai level 3 malah ya ujinya Pak ya. Iya betul, Baru bisa seperti dipasarkan. itu ya. Luar biasa. Berarti kalau sudah Tak level sedikit Mas fitofarmaka Sirul, berarti ya. kalau yang tadi baik jamu ataupun fitofarmaka, obat herbal terstandar itu semuanya sudah bisa dipasarkan. Jadi Ya ya. jamu, juga bisa dipasarkan dalam bentuk apa, registrasi obat tradisional dalam bentuk jamu, obat herbal terstandar juga sudah bisa dipasarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM, begitu juga untuk fitofarmaka. Oh, Jadi masing-masingnya itu sudah bisa diberikan izin edar di apa, di Badan POM, kemudian nanti sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. oh seperti itu. Baik, berarti tergantung nama Iya, izin edarnya Pak ya. Ketika tradisional betul, berarti nama iya. izin edarnya berbeda Tergantung dengan yang pada jenisnya, iya. jenis obatnya. Iya, siap siap, mantap mantap. Baik. Nah, eh kalau kita lihat kan banyak orang yang pro dengan obat tradisional, banyak juga yang masih menganggap wah saya lebih baik pakai obat-obatan modern gitu Pak ya. Nah, ada nggak sih Pak obat tradisional itu yang setara dengan obat modern gitu Pak? Dari segi efektivitasnya begitu ya dalam penyembuhan Pak. Mhm. Iya, ya baik Mas Sirol. Jadi memang, masyarakat kita ada yang cenderung menggunakan obat modern, ada juga cenderung yang menggunakan obat tradisional, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, jadi juga bisa saling melengkapi. Nah kemudian, perbedaan antara obat tradisional dengan obat modern, kalau obat modern atau obat kimia itu dia sebelum beredar itu harus melalui uji klinik fase ketiga. Jadi dia tidak bisa cuman lulus uji praklinik seperti herbal terstandar, nggak bisa. Jadi makanya penelitian untuk menemukan obat seperti misalnya penelitian untuk menemukan obat COVID seperti saat ini itu melalui proses yang sangat panjang, bisa Hmm. berpuluh-puluh tahun. Jadi obat, kimia itu sampai dengan, lulus uji klinik fase ketiga. Nah, kalau untuk obat tradisional ini juga sama, ada yang sama, keamanan dan khasiatnya itu dengan obat modern, yaitu fitofarmaka tadi. Jadi Hmm. fitofarmaka itu statusnya itu juga sama, tingkatan khasiat dan keamanannya itu sudah dibuktikan melalui uji klinik, pada manusia, uji klinik fase 1, fase 2, fase ketiga, sehingga ketika dia sudah teruji klinik kemudian didaftarkan sebagai fitofarmaka, maka status fitofarmaka itu sama dengan obat modern, artinya sama-sama melalui uji klinik. Jadi mungkin, sebagian dari dokter ada yang mungkin belum begitu percaya dengan obat tradisional,
Nah, Iya, iya, tapi iya. dengan fitofarmaka, jadi fitofarmaka ini memang statusnya sudah dengan obat modern. Jadi beberapa rumah sakit di Indonesia itu sudah dokter sudah mulai meresepkan Hmm, fitofarmaka karena jelas itu uji kliniknya, dan juga ada beberapa rumah sakit yang mengkombinasikan pengobatan dengan menggunakan obat tradisional jenis fitofarmaka dan juga dengan obat modern. Seperti itu, Mas Sirul. wow, berarti sudah sangat berkembang sekali, Pak ya. Jadi di rumah sakit pun sekarang sudah ada dokter-dokter yang meresepkan pakai obat tradisional yang fitofarmaka gitu, Pak ya. Iya, betul. Jadi sudah Selain bisa obat modern. diresepkan. Iya. Siap, siap, siap. Nah, kan banyak Pak ya sekarang di masyarakat beredar obat-obat tradisional. Nah, tapi kan kita juga khawatir obat tradisional ini baik apa tidak begitu Pak ya. Nah, dari segi apa namanya keamanan Pak ya. Bagaimana cara kita mengenali obat tradisional yang legal Pak? Ya, baik. Jadi, teman-teman, kemudian juga Bapak, Ibu, adik-adik semuanya, jadi kalau misalnya ingin mengkonsumsi obat tradisional, pastikan dulu obat tradisional tersebut itu terdaftar. Terdaftarnya di mana itu untuk obat tradisional itu terdaftarnya di Badan POM. Jadi setelah dia mendapatkan izin edar dari Badan POM, maka nanti di labelnya itu, label pada sediaannya itu nanti akan tertera nomor izin Badan POM. Jadi kalau untuk obat tradisional itu nomor izin edarnya itu adalah POM TR, kemudian nanti ada diikuti dengan 9 angka. Jadi kalau untuk POM TR itu adalah obat tradisional yang diproduksi di Indonesia, atau juga POM TI. Jadi POM TI itu adalah obat tradisional impor dari luar. Itu adalah registrasi untuk obat tradisional jenis jamu. Nah, kemudian kalau untuk herbal terstandar, nomor izin edarnya adalah POM HT. POM HT atau herbal terstandar, kemudian diikuti juga oleh 9 angka sesudah POM HT. Kemudian untuk fitofarmaka juga dilihat nomor izin edarnya adalah POM FF, kemudian ada 9 angka yang mengikuti di belakang POM FF. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat atau membeli atau ingin mengkonsumsi obat tradisional, dilihat dulu ini terdaftar di Badan POM enggak. Kalau dia tidak terdaftar di Badan POM, maka Badan POM tidak menjamin keamanan dan khasiatnya. Jadi kalau Badan POM sudah memberikan izin edar, jadi sebelum diberikan izin edar itu tentu sudah melalui berbagai proses pemastian keamanan dan khasiatnya. Kemudian setelah produk itu beredar juga Balai POM di seluruh Indonesia melakukan pengawasan post market. Jadi jangan sampai nanti sewaktu sebelum pendaftaran produknya masih baik, kemudian setelah lulus beredar di masyarakat, kemudian pabriknya nakal ditambahkan misalnya bahan kimia obat. Nah, itu Iya, iya. akan terdeteksi oleh Balai POM seluruh Indonesia. Nah, kemudian selain melihat nomor izin edarnya, teman-teman juga bisa mengecek ke aplikasinya Badan POM. Jadi Badan POM sekarang untuk melindungi masyarakat, jadi ada 2 aplikasi yang bisa di-download di Play Store untuk Android. Jadi yang pertama adalah BPOM Mobile, kemudian yang kedua adalah Cek BPOM. Nah, bedanya di mana? Kalau BPOM Mobile nanti silakan teman-teman setelah mendownload nanti untuk BPOM Mobile, kalau nanti ada produk bukan cuma obat tradisional, bisa juga makanan, bisa juga kosmetik, nanti ada 2D barcode atau barcode 2 dimensi. Jadi silakan begitu dibuka BPOM Mobile nanti kita akan men-scan 2D barcode-nya itu, barcode 2 Hmm. dimensi dari produk. Begitu kamera kita scan-kan ke barcode di kemasan produk, itu produknya akan langsung terbaca. Kalau produknya itu memiliki izin edar, maka data-datanya itu akan muncul, artinya memang dia terdaftar. Ada juga yang mungkin ada barcode-nya, ada nomor izin edar, tapi ketika keluar ternyata dia tidak terdaftar, artinya itu barcode-nya itu fiktif ya atau Palsu gitu palsu, Pak ya. aspal Iya, nih. iya, iya, iya. Aspal ada tapi aspal palsu gitu, atau juga dia mengambil barcode-nya orang lain, dia tempelkan, Hmm, begitu betul, teman-teman betul. scan barcode-nya itu ternyata yang muncul itu data produk yang lain, bukan data produk yang kita scan. Nah, itu artinya dia Iya, iya. menjiplak. Jadi dengan itu teman-teman bisa langsung ketahui apakah ini produknya terdaftar atau tidak. Nah, selain BPOM Mobile, ada juga Cek BPOM. Karena kalau BPOM Mobile itu sekarang industri-industri farmasi, industri kosmetik, makanan, obat tradisional itu masih
masih dalam proses mengupdate itu 2D barcode-nya itu ke kemasannya. Jadi kalau misalnya belum ada, jangan khawatir, belum tentu misalnya produknya tidak mendapatkan izin edar. Coba dicek dengan aplikasi yang kedua, yaitu cek BPOM. Nah, kalau cek BPOM ini kita tinggal memasukkan saja keyword-nya itu, apakah nama produknya, ataukah nomor izin edarnya, tinggal diketik, kemudian di-search, nanti baru akan keluar database-nya. Jadi kalau misalnya produk-produk yang belum mengupdate kemasannya dengan 2D barcode sehingga tidak ada barcode-nya, itu bisa dicek dengan aplikasi cek BPOM. Jadi kita Iya. bisa melindungi kita sendiri, mengantisipasi kita sendiri apakah produknya terdaftar atau enggak, karena banyak sekali sudah mulai itu memalsukan nomor izin edar, barcode. Jadi cara mengantisipasinya adalah ngecek langsung ke aplikasinya Badan POM. Begitu Mas Sirul. Baik, baik. Mungkin ini ada contoh Pak ya. Kebetulan saya juga Oh ya, pengkonsumsi obat-obatan herbal gitu Pak ya. Ini iya saya iya, kasih lihat contoh apa namanya mereknya Pak ya. Saya tidak tampilkan iya, mereknya. heeh. Cuman seperti ini mungkin. Oh nggak kelihatan ternyata ya. Oh terlalu susah ya. Di bawahnya ada tulisan POM TR gitu Pak ya. Berarti ini Betul, yang ya. kategori obat tradisional gitu Pak ya. Iya, yang Yang kategori yang jamu, yang kategori jamu ya. jamu. Ya Ya, jamu, jamu ya. di Indonesia ya, dalam negeri Iya, POM TR. Kalau luar iya negeri tulisnya betul. POM TI begitu Pak ya di kemasan. Betul, ya kalau Oke, oke. produk impor maka POM TI. Dan yang paling tinggi tingkatannya ada fitofarmaka Pak ya, yang POM FR tadi ya Pak ya. FF, FF FF, oh ya fitofarmaka, mohon iya. maaf ya. Ya, POM FF yang contohnya itu salah fitofarmaka. satunya itu tapi bukan mengendorse ya. Iya, iya. Contohnya itu adalah Stimuno. Jadi produk ini Stimuno adalah ya. fitofarmaka untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya, imunostimulan. Jadi ini ekstrak meniran yang sudah melalui uji sampai dengan uji Hmm, klinik fase ketiga, dia terbukti memang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi dia didaftarkan sebagai fitofarmaka. iya, iya Pak, betul. Ternyata tingkatannya juga sudah ditulis di apa namanya kemasannya Pak ya. Jadi kalau kita mau cari obat-obat tradisional, kita bisa memilih juga Pak ya berdasarkan kode Badan POM tadi gitu Pak ya. Betul, iya. Kalau di logonya ada juga perbedaannya, Mas Oh Sirul. begitu Jadi ada. logo untuk obat tradisional kategori jamu, Mhm. kategori Oh iya, herbal terstandar, dan kategori fitofarmaka itu logonya juga ada betul ya. perbedaannya. Jadi logonya lingkaran dengan dasar putih, Ah. kemudian ada seperti daun ya, Oh iya tumbuhan, betul ada betul ini ada tulisan nih. jamu Betul ya. Pak ya Ya, tulisannya itu jamu. adalah logo, betul, itu logo untuk jamu, Iya, kemudian nanti cek, oh iya. POM TR, memang betul itu adalah jamu. Oh Nanti iya. kalau yang untuk Hmm. herbal terstandar, nanti dia seperti bintang ya, ada Hmm. 3, nah kemudian itu herbal terstandar, kemudian kalau yang fitofarmaka dia 1, tapi lebih besar ya, itu adalah kemudian registrasinya POM FF, itu fitofarmaka. Baik, baik Jadi Pak. bisa lihat di logo, bisa juga lihat di nomor izin edarnya. Nomor izin edar. Untuk dipastikan apakah terdaftar ataukah ilegal, itu dicek pada aplikasi BPOM Mobile Iya. atau cek Bepom BPOM. Mobile atau cek Bepom. Kalau mau lebih Betul. detail lagi, kita scan barcode-nya Pak ya. Jangan Iya, sampai nanti nama produknya beda dengan begitu baik juga Pak. untuk yang mau beli secara online ya Mas Mas Sirul ya. Hmm. Jadi Iya, kan iya. sekarang ini kan lagi masa Covid, jadi Betul. kemana-kemana mobilitas kita dibatasi, mau Betul belanja harus sekali. ada kartu vaksinnya, seperti itu. Nah, jadi salah Iya, satu iya. caranya mungkin, ibu-ibu banyaknya belanjanya melalui Belanja online. online. Nah, Nah, pesan makanan, solusi. yang siap saji melalui online, maka pastikan dulu produknya itu cek BPOM, apakah nama produknya dengan nomor izin edarnya itu sesuai dengan yang sudah terdaftar di Badan POM. Itu salah satu trik untuk belanja secara online, kita harus memastikan bahwa produk itu terdaftar di Badan POM, yang artinya khasiat dan keamanannya itu dijamin oleh negara ini. Baik, Pak. Berarti negara sudah sangat membantu sekali ya untuk rakyat agar bisa memilih
produk obat tradisional yang baik begitu Pak ya. Ya. Baik. Nah, Ya, ya seperti itu. ya, lebih lanjut lagi Pak. Kalau kadang kita sering dengar Pak ya, kalau kita pakai obat modern biasanya kita habis minum obat nggak lama itu udah berkhasiat gitu Pak ya, udah langsung memberikan efek begitu ya. Ada tidak Pak obat tradisional yang seperti itu gitu? Misalnya kita baru minum nih langsung ada khasiatnya begitu Pak. Iya, iya. Jadi baik, Mas Sirul, teman-teman semuanya, kalau obat kimia atau obat modern, itu memang begitu kita minum obat tersebut, itu tidak lama itu khasiatnya akan muncul ya, karena dia biasanya dalam bentuk tunggal ataupun sudah dalam bentuk murni, kemudian juga misalnya ya Hmm. diinjeksikan ya, misalnya ke intravena, itu beberapa detik sampai dengan beberapa menit itu nanti akan langsung, muncul khasiat daripada obat. Reaksi ya. Reaksinya itu. Begitu juga obat yang diminum, misalnya tablet, sirup diminum. Nah ini kalau diminum ini agak lama juga ya, karena nanti dia Hmm. masuk ke dalam saluran pencernaan, di lambung nanti Betul. tabletnya menjadi pecah, kemudian nanti dia masuk ke usus halus, di usus halus kemudian diserap, diabsorpsi, masuk ke pembuluh darah mencapai organ, nanti dia baru menimbulkan khasiat. Nah, itu biasanya membutuhkan waktu kalau yang obat yang diminum ya sekitar 60 menit ke atas baru muncul efek. Nah, kalau obat tradisional ini dia kandungannya itu metabolitnya itu sangat banyak, bisa puluhan sampai dengan ratusan. Jadi satu tumbuhan itu menurut beberapa jurnal itu bisa mengandung sampai dengan 300 metabolit. Jadi sangat banyak metabolit pada tumbuhan obat. Nah, untuk senyawa ataupun zat aktif, misalnya tadi sambiloto ya, sambiloto itu ada kandungannya andrografolid, ada neoandrografolid, ada andrograpanin, macam-macam senyawanya. Nah, itu ada yang aktif, ada yang tidak aktif. Untuk yang aktif sebagai anti cancer misalnya andrografolid, itu kandungan pada tumbuhan obat tradisional itu sangat rendah. Dia untuk memberi efek itu tidak secepat obat Hmm. kimia. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mengkonsumsi obat Ya. tradisional, misalnya ya jamu demam, jamu pegelinu diminum, kemudian langsung reaksinya atau efeknya itu langsung muncul. Jadi kalau minum jamu demam, tahu-tahu demamnya itu langsung turun. Kalau misalnya minum jamu pegelinu, tahu-tahu encokrematiknya kemudian langsung sakitnya rasa hilang. Itu namanya chest Yes, Bang. pain. Biasanya Iya, kita iya, sebutnya iya. chest pain. Nah, jadi kalau untuk jamu yang chest pain ini, kita harus waspadai, jangan-jangan jamunya ini ditambahkan yang namanya BKO atau bahan kimia obat. Jadi Hmm. apa bahan kimia obat atau BKO itu? Jadi kalau tadi definisi obat tradisional itu adalah bahan atau ramuan bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan. Jadi dia dia murni tumbuhan ataupun hewan ya, yang dari hewan misalnya seperti madu ya, itu juga ataupun minyak ikan itu juga berasal dari hewan. Nah, ini kalau untuk kita konsumsi dia hanya murni berasal dari tumbuhan atau hewan. Kalau dia sudah ditambahkan BKO atau bahan kimia obat, nah maka itu tidak lagi masuk dalam obat tradisional dan itu sudah Hmm. termasuk tindakan ilegal ya, karena itu Oh, begitu. dilarang obat tradisional ditambahkan bahan kimia obat. Contohnya adalah Hmm. jamu demam ditambahkan parasetamol. Kemudian jamu pegalinu ditambahkan misalnya dexamethasone, phenylbutazone. Kemudian jamu kuat ya bagi pria, misalnya ditambahkan sildenafil, tadalafil. Nah, itu untuk obat-obat kimia yang seharusnya itu dosisnya terukur, kemudian didapatkan dengan resep dokter. Jadi kalau ditambahkan pada obat tradisional dan kita minum, dosisnya itu tidak terukur, kemudian nanti bisa menjadi overdosis dan bahkan bisa menimbulkan kematian. Jadi Wah, malah itu bahaya sekali, Pak sangat ya. dilarang ya. Hmm. Iya, jadi sudah Iya, iya. dilarang itu tidak boleh, itu Badan POM sudah banyak mengeluarkan public warning
di mana obat tradisional sudah ada daftarnya, itu obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Jadi teman-teman masyarakat bisa ngecek di aplikasi tadi BPOM Mobile itu sudah ada public warning, sudah ada list atau daftar obat-obat tradisional yang ditarik dari peredaran karena terbukti sewaktu diuji di laboratorium dia mengandung bahan kimia obat. Jadi ditarik kemudian izin edarnya itu ditarik atau dibatalkan karena dia melanggar dengan menambahkan bahan kimia obat. Jadi ini sangat berbahaya bagi masyarakat. Seperti sildenafil itu ya, kalau bapak-bapak misalnya untuk stamina, kemudian minum jamu penambah stamina, ternyata di dalamnya itu ada BKO sildenafil. Nah, sildenafil ini adalah obat keras, kemudian efek sampingnya itu dia bisa membuat jantung berdebar atau tahikardia. Ini kalau tidak kuat ini jantungnya ini bisa Bisa serangan jantung, pingsan Pak ya? bahkan menimbulkan kematian karena ini obat keras harus dengan resep dokter, dosisnya terukur. Jadi sangat berbahaya kalau kita mengkonsumsi obat tradisional yang ditambahkan BKO. Jadi walaupun sudah ada izin edar, tapi boleh juga dicek ini masuk dalam public warning yang ditarik enggak. Tapi Balai POM seluruh Indonesia itu sudah melakukan pengawasan sehingga kita harapkan penarikan-penarikan OTBKO itu sudah tidak ada lagi di pasaran. Tapi kalaupun seandainya ada, ya masyarakat juga harus waspada dan bisa melaporkannya ke Badan POM atau Balai POM di ibu kota provinsi seluruh Indonesia. Begitu Mas Irul. Oh begitu, baik Pak. Nah, ada tidak Pak, mungkin bisa diberikan contoh begitu Pak ya, terkait dengan obat tradisional tadi yang mengandung BKO begitu Pak, yang sering beredar di masyarakat? Ada daftarnya Mas Irul, cuman Oh iya, saya baik. lupa ya karena saking banyaknya beberapa merek yang sudah ditarik dari peredarannya. Kemudian kalau misalnya salah satu cirinya juga itu kalau misalnya ada gambar-gambar yang agak sedikit tidak kurang beretika ya. Jadi Iya. gambarnya itu tidak senonoh, kemudian juga menggunakan kata-kata yang di labelnya itu contohnya apa ya, misalnya kuat dalam waktu 5 menit Iya, misalnya iya, gitu. iya. Di Kalau sudah koran banyak ada kayaknya itu kata Pak ya. Di iya, koran, di kalau iklan-iklan sudah koran. ada iklan-iklan itu satu paket dengan produknya. Jadi beriklan juga ada etikanya, tidak boleh menampilkan gambar yang vulgar, yang Iya. gambar yang porno, tidak boleh memberikan janji-janji. Misalnya kosmetik bisa memutihkan dalam waktu 5 hari, meningkatkan Iya, iya. kejantanan beberapa menit, ya itu enggak boleh itu, karena itu bisa bisa apa ya, bisa jadi bias padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, yang begitu, yang iklan-iklan, kemudian label-label pada obat tradisional ya itu kalau ada yang seperti itu sangat sangat diduga ini berarti mengandung bahan kimia obat atau BKO bahkan Pak ya. ilegal. Iya. Iya, iya, baik. Ya, semoga kita terhindar dari obat-obat semacam itu Pak ya. Iya, amin. Bahaya sekali soalnya. Nah, Pak, Iya, betul. sediaan obat tradisional apa yang boleh dan tidak boleh Pak, yang saat ini beredar di masyarakat secara umumnya Pak? Iya, baik. Jadi kalau obat tradisional yang beredar di masyarakat itu adalah obat tradisional dalam bentuk sediaan obat dalam ya, artinya diminum dengan sediaan obat luar. Jadi yang sediaan obat dalam itu misalnya jamu ataupun OHT ataupun fitofarmaka dalam bentuk pil, tablet, serbuk, sirup ya, itu diperbolehkan. Nah, kemudian kalau yang untuk dalam bentuk obat luar seperti krim, kemudian salep, kemudian koyo, tapel ya itu juga diperbolehkan. Nah, yang tidak diperbolehkan di dalam obat tradisional adalah dalam bentuk sediaan steril. Sediaan steril itu seperti misalnya tetes mata itu harus steril, itu tidak boleh. Kemudian juga sediaan parenteral atau sediaan injeksi. Sediaan injeksi, injeksi ini juga harus steril, kemudian juga efeknya itu langsung sistemik. Nah, itu obat tradisional tidak boleh. Jadi kalau ada misalnya obat tradisional dalam bentuk tetes mata, nah itu silakan dilaporkan ke Badan POM atau Balai POM ya. Misalnya ada pengobatan alternatif, pengobatan mata menggunakan obat tradisional tetes mata ya. Nah, itu jangan percaya karena tetes mata itu harus steril.
Jadi obat tradisional tidak boleh dalam bentuk sediaan tetes mata, sediaan steril, dan sediaan injeksi. Menarik sekali Pak pembahasannya kali ini. Jadi sampai saya tidak bisa mengedipkan mata istilahnya. Saking senangnya dengar penjelasan dari Bapak. Nah, kan ada orang Pak ya yang mungkin secara medis gitu ya, ia dianjurkan oleh dokter untuk meminum obat-obat modern. Tapi dia juga punya keyakinan untuk tetap menggunakan obat-obatan tradisional gitu Pak, ataupun herbal. Nah, itu ada tidak Pak pantangannya? Maksudnya bolehkah kita mengkonsumsi obat modern bersamaan dengan obat tradisional, atau mungkin ada waktu-waktu tertentu yang dibolehkan gitu Pak? Mohon penjelasannya. Ya, ya baik. Memang kalau kita di masyarakat seringkali karena mau cepat sembuh ya, artinya obat Ya, dari dokter itu tetap diminum, tapi kita juga punya keyakinan dengan obat tradisional ya, bahwa ini juga bisa menyembuhkan. Nah, kemudian kalau diminum bareng-bareng gimana ya, itu seringkali terjadi di masyarakat kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masyarakat mau mengkonsumsi obat tradisional di samping obat yang sudah diresepkan dengan dokter, maka itu lebih baik dikonsultasikan kepada dokter. Kenapa? Karena antara obat kimia dengan obat tradisional itu bisa saling bereaksi, bisa berinteraksi. Karena kalau obat kimia jelas sudah ada senyawa kimianya dalam bentuk sintesis atau dalam bentuk isolasi murni, kemudian dengan jumlah atau kandungan yang tinggi. Nah, sementara obat tradisional ini kandungannya sangat banyak, kemudian dia bisa berinteraksi. Nah, sehingga kalau misalnya kalau kalau seandainya memang mau diminum karena dua-duanya itu misalnya efek setelah dikonsultasikan dengan dokter boleh, maka itu diminumnya itu harus berjarak minimal 2 jam. Jadi tidak boleh gabung. Jadi kalau misalnya kita minum obat, dari dokter, kemudian ya. langsung juga obat, tradisional itu tidak boleh, karena nanti dia akan bereaksi. Nah, jadi harus dipisahkan kalau misalnya makan obat dokter terlebih dahulu, nanti setelah itu minum yang obat tradisional 2 jam setelah mengkonsumsi obat dari dokter. Jadi, karena dia bisa berinteraksi, jadi contohnya itu adalah beberapa obat tradisional seperti bawang putih ya, bawang putih itu Ya. ada apa, alisin kandungan senyawa aktifnya, kemudian juga ada ginseng, ada ginkgo. Nah, kalau obat tradisional jenis itu kemudian kita konsumsi berbarengan dengan obat warfarin. Misalnya warfarin ini adalah obat antikoagulan, biasanya untuk diberikan, kepada penderita yang mengalami stroke, biasanya gitu. Jadi untuk memecah sumbatan pada pembuluh darahnya diberikan warfarin. Nah, ketika dia mengkonsumsi obat, kimia warfarin dari dokter dan juga dia mengkonsumsi obat tradisional, katakanlah kapsul minyak kapsul bawang putih atau ginseng. Nah, ini, bawang putih atau ginseng ini karena ada zat aktifnya dia bisa berinteraksi, bisa bereaksi dengan warfarin sehingga nanti bisa menimbulkan efek. Jadi salah satunya itu menimbulkan efek pendarahan. Oh Jadi begitu Pak, malah bahaya sekali Pak iya, ya. iya, Hmm. malah malah membahayakan. Bisa kadar kadar obat kimianya itu menjadi turun, misalnya ada beberapa apa, tumbuhan obat misalnya yang mengandung tanin ya, jadi tanin ini biasanya pada tumbuhan yang berasa sepat atau buah-buah yang apa, masih muda itu biasanya taninnya itu tinggi, seperti daun jambu daun jambu biji atau Ya. buah jambu biji yang masih belum matang itu kan sepat ya rasanya, itu Ya. taninnya masih tinggi. Nah, tanin ini Hmm. bisa bereaksi dengan alkaloid, dengan obat kimia sehingga dia bisa menyerap apa, kandungan zat kimia sehingga zat kimia itu konsentrasinya di dalam darah itu menjadi turun. Kalau konsentrasi di dalam darah obat itu menjadi turun, maka efeknya juga akan turun karena dipengaruhi oleh obat tradisional. Nah, karena itu kalau memang memang harus mengkonsumsi, obat tradisional, misalnya obat tradisional ini untuk meningkatkan stamina, biasanya itu untuk membantu proses penyembuhan. Biasanya selesaikan dulu obat, terapi dari dokter, setelah selesai itu kita bisa menggunakan obat tradisional. Tapi kalau seandainya memang harus, diminum bersamaan dan juga dokter menyarankan diperbolehkan, maka itu harus diberikan jarak minimal 2 jam. Oke baik. Berarti intinya kita harus konsultasikan dulu ke dokter Pak ya, untuk lebih Iya baiknya gitu, betul, agar lebih aman apakah seperti itu. boleh atau tidak, karena ada Iya. yang obatnya itu Baik. bereaksi. Dan kalau memang harus diminum, harus di apa ya,
diberikan jarak minimal 2 jam. Dan jarak Ya. 2 jam, baik Pak. Ya. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat, misalnya kita googling Pak ya. Kalau saya biasanya kalau mau beli obat itu saya googling itu dulu Pak. Bagaimana dosisnya, kemudian efek samping dan lain sebagainya. Biasanya di obat modern kan banyak tuh tersedia datanya di Google. Nah, Iya. kalau di obat tradisional bagaimana Pak? Apakah ada efek samping juga Pak? Betul. Jadi kalau di obat tradisional ini juga ada efek terapinya, ada efek samping. Di obat modern juga seperti itu. Jadi perbedaannya adalah kalau dari segi efek terapinya ya, pada obat modern itu efeknya itu lebih cepat dibandingkan obat tradisional, karena kandungan senyawanya itu sudah diisolasi, sudah dalam bentuk tunggal, misalnya kinin ya, kinin. Itu kan sebelumnya diperoleh dari tumbuhan kina sebagai anti malaria. Nah, dengan telah berhasil disintesis kinin sebagai anti malaria, maka tentu dia menyembuhkan malaria lebih cepat kalau dibandingkan menggunakan tumbuhan kininnya. Karena tumbuhan kinin itu mengandung alkaloid kininnya itu dalam jumlah yang rendah, sehingga efeknya itu lebih lambat dibandingkan dengan obat kimia. Itu dari segi efek terapi. Nah, kalau dari segi efek samping, karena di obat modern ini kandungan zat aktifnya lebih tinggi, maka tentu saja efek sampingnya lebih besar dibandingkan dengan obat tradisional, karena obat tradisional kandungannya lebih sedikit. Nah, cuma di dalam obat kimia ini walaupun efek sampingnya itu lebih besar, ini juga cepat dikeluarkan dari dalam tubuh. Sementara kalau untuk obat tradisional, kandungannya memang lebih rendah, tapi metabolitnya lebih banyak pada obat tradisional, karena satu tumbuhan saja bisa mencapai 200 sampai dengan 300 metabolit. Nah, karena kandungannya yang lebih banyak, ini efek sampingnya lebih rendah, tapi kandungannya lebih banyak. Jadi kalau digunakan dalam waktu yang panjang, ini si metabolit ini bisa terakumulasi di dalam tubuh, sehingga nanti bisa menimbulkan dia terakumulasi mengendap di dalam hati ya. Jadi bisa menimbulkan gangguan hati dan gangguan ginjal dalam waktu yang panjang. Untuk itu lebih baik obat tradisional ini jangan dikonsumsi dalam waktu yang panjang. Tapi umumnya kalau misalnya untuk obat modern dan obat tradisional, itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Jadi biasanya kombinasinya itu lebih baik. Jadi misalnya untuk terapi, misalnya terapi anti kanker ya, menggunakan kemoterapi. Jadi dalam satu siklus terapi itu menggunakan obat modern, tapi setelah sembuh dari kanker itu bisa dikombinasi dengan pengobatan menggunakan herbal. Jadi seperti misalnya sambiloto sebagai anti kanker. Jadi efek sampingnya lebih rendah, tapi dia mencegah jangan sampai kankernya itu tumbuh atau berkembang kembali. Bahkan beberapa rumah sakit itu sudah ada yang melakukan kombinasi terapi antara pengobatan barat dengan pengobatan timur, atau pengobatan modern dengan pengobatan tradisional. Jadi awalnya itu dengan pengobatan secara modern, tapi setelah selesai kemoterapinya, misalnya untuk pencegahannya menggunakan obat tradisional. Jadi kombinasi Sudah seperti itu kombinasi. sudah mulai banyak dilakukan oleh rumah sakit untuk kombinasi pengobatan modern dan tradisional. Wow, berarti memang sudah semakin maju ya ilmu pengetahuan. Jadi malah pengobatan modern sudah dikombinasikan dengan pengobatan tradisional. Luar Iya, biasa ya betul. perkembangannya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Pak, karena waktu kita sangat terbatas sekali ya. Nah, apakah obat-obat tradisional ini aman bagi ibu hamil dan menyusui, Pak? Iya, ya baik, ini salah satu pertanyaan yang penting diketahui oleh Iya, masyarakat ya. betul, Pak. Jadi Karena banyak juga ibu-ibu jadi hamil tuh yang pengen konsumsi obat gitu, Pak. Cuman betul, bingung kadang mau karena minum obat apa gitu. iya, karena di dalam image kita obat tradisional lebih aman ya, walaupun ada plus minusnya ya. Ya, Jadi tidak semuanya juga aman. Jadi obat tradisional itu memang pada umumnya aman, akan tetapi ada juga beberapa obat tradisional itu yang tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui. Sama seperti obat-obat kimia juga, ada beberapa obat kimia yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil dan menyusui, misalnya karena dia bersifatnya teratogen atau menimbulkan cacat pada janin, atau bisa diabsorpsi sehingga keluar misalnya melalui air susu ibu sehingga nanti akan
diterima juga oleh bayinya yang masih menyusui, seperti itu obat modern. Nah, untuk obat tradisional juga ada beberapa yang membahayakan juga. Jadi contohnya adalah obat tradisional yang mengandung alkaloid pyrrolizidin. Jadi pas ya istilahnya ya, pyrrolizidin alkaloid ini adalah sejenis alkaloid yang beracun yang bisa menimbulkan efek hepatotoksik, atau ini bisa menimbulkan kerusakan pada hati dalam penggunaan jangka waktu yang panjang. Contohnya adalah daun dewa. Jadi daun dewa selama ini kita banyak gunakan ya, karena khasiatnya itu sangat banyak, namanya daun dewa karena dia bisa mengobati berbagai penyakit. Akan tetapi daun dewa ini juga mengandung alkaloid pyrrolizidin. Nah, alkaloid pyrrolizidin ini bisa menimbulkan kerusakan pada hati dalam penggunaan jangka waktu yang panjang, dan ini juga diduga ini berpotensi bisa menimbulkan keracunan pada janin dan juga pada bayi, sehingga tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi obat tradisional yang ada kandungannya pyrrolizidin alkaloid. Jadi kalau misalnya ibu hamil, ibu menyusui, mau konsumsi obat tradisional itu lebih baik dikonsultasikan dulu ke dokter ataupun ke apoteker di apotik untuk memastikan bahwa ini obat tradisionalnya aman untuk dikonsumsi. Seperti itu, Pak. Ya, berarti memang tidak semua obat tradisional itu aman bagi ibu hamil begitu, Pak ya. Begitu juga dengan obat kimia begitu, Pak ya. Jadi memang Betul, harus berkonsultasi dulu dengan dokter gitu, Pak ya. iya harus dipastikan keamanannya. Betul. Atau mungkin kita juga bisa mengecek kemasan. Siapa tahu di sana juga ada tulisan gitu, boleh atau tidak untuk ibu hamil dan menyusui, seperti itu boleh gitu. Betul betul, tepat sekali ya Mas Sirol ya. Ya saya Kadang ada lupa juga tadi, yang memang menuliskan ya. memang di dalam label itu semua petunjuk, efek samping, peringatan, kontraindikasi, semuanya juga lengkap di sananya. Ada hati-hati pada ibu hamil menyusui, tidak boleh mengendarai kendaraan karena menimbulkan Iya, kantuk. betul betul. Biasanya informasinya Iya. lengkap ya pada obat dan juga obat Mm. tradisional. Iya, iya, iya. Baik. Nah, mungkin terakhir Pak, sebelum kita akhiri sesi kita, mungkin ada pesan-pesan buat kita semua Pak, yang masyarakat awam ini gitu Pak, terkait memilih obat tradisional maupun modern Iya, ini. baik Mas Sirol. Jadi, pesan buat, teman-teman semua untuk masyarakat, jadi ketika kita akan membeli produk, termasuk produk obat tradisional, kita harus memastikan dulu keamanannya, khasiatnya, mutu. Nah, untuk itu salah satunya kita bisa ngecek itu, kalau Badan POM itu punya jargon itu cek klik. Jadi cek klik itu kepanjangannya, jadi kliknya itu adalah K kemasan, L label, I izin edar, K kadaluarsa. Jadi selama ini kalau kita mau beli produk, mungkin biasanya cuma ngeceknya kadaluarsa, tapi sebenarnya itu dimulai dari kemasan. Apakah kemasannya itu sudah Hmm. rusak, ataukah digigit tikus, ataukah dia menggelembung. Nah, kalau sudah rusak itu artinya isinya itu kemungkinan akan rusak. Setelah cek kemasan, kemudian cek label. Label di sini semua informasi yang menyangkut produk tersebut ada di sana, seperti efek samping, kontraindikasi, dia misalnya mengandung udang yang bisa menimbulkan alergi. Nah, itu semua informasi itu ada di label. Jadi kita harus baca label, petunjuk penyimpanannya, disimpan di suhu kamar atau disimpan di lemari es, seperti itu. Nah, kemudian cek yang ketiga adalah izin edar. Nah, ini tadi kita sudah bahas, izin edarnya itu bisa dicek nomor izin edar di kemasannya, atau bisa juga ngecek izin edarnya itu melalui aplikasi BPOM Mobile atau cek BPOM. Nah, kemudian yang terakhir adalah yang K, yaitu cek kadaluarsa. Nah, ini teman-teman biasanya selalu ngecek ya kadaluarsa apakah ini masih baik atau enggak. Kemudian biasanya kita yang masyarakat muslim juga ngecek kehalalan ya, Oh iya apakah betul ini Pak. produknya halal atau enggak. Jangan sampai nanti istilahnya halal dan toyib ya, dari segi toyib oke, dari segi kesehatan oke, tapi ternyata enggak halal ya, Nggak itu halal, juga bahaya juga Pak ya. ya, harus kita cek ya logo halal. Nah, kemudian yang Betul. kedua, untuk informasi lebih lanjut mengenai obat tradisional, kalau teman-teman, Bapak Ibu masyarakat kalau meragukan, misalnya keamanannya gimana ya, khasiatnya gimana ya, apakah aman untuk anak-anak, ibu hamil, menyusui, nah silakan boleh menanyakannya ke dokter ataupun juga ke apoteker di apotik, atau boleh juga menanyakannya ke Balai POM di provinsi setempat. Mungkin begitu Mas Sirul, semoga bermanfaat. Wah, luar biasa sekali Pak materi hari ini. Saya merasa mendapatkan banyak ilmu ya, ilmu baru Pak ya, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita semuanya. Nah, saya ucapkan terima kasih banyak Pak Imam Taufik ya, luar biasa materinya. Semoga suatu saat Sama-sama nanti kita Mas Sirul. bisa diskusi lagi
Saya yakin banyak Insya orang yang tertarik Allah. dengan materi-materi yang seperti ini gitu, Pak. Baik, Iya, insya Allah. buat Bapak Ibu, pace-mace, kakak adik, om tante ya, jangan lupa untuk klik like, subscribe ya channel Tifabit ya. Di sana akan ada informasi-informasi bermanfaat tentunya untuk kita semuanya. Baik Pak Taufik, Pak Imam Taufik ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu kesibukannya. Saya yakin ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.